ngapain? Ngapain apaan? Ngapain di sini? Pagi-pagi buta. Janjian sama Kak Feby gila. Tahu nggak Kak Feby siapa? Febiola. Kak Febiola. Gila, Nama. nggak mungkin nggak tahu lah, Tot. Tante Gila. Amerika, pada tahu nggak? Satu-satunya tante yang paling gue inget, Tante Asli. Amerika. Yang cantiknya awet, terus sinetronnya berhasil bikin gue beli topi tersayang. Asli, sumpah Oh, iya. Warnanya gini nggak sih? Ada warna biru, ada warna Iya, pink. Iya. Nah, inget kan? Pasti Jadi- kalau tahu zamannya kita nggak? Zaman kita. Jadi kita mau janjian ngopi. Biasa kan sama Kak Feby tuh kita sering banget ya. Suka coffee talk sih. Iya, kita tuh suka janjian ngopi gitu, terus ngobrol-ngobrol sama. Tapi kali ini kita pengen dokumentasikan. Ya, kita dokumentasikan. pengobrolan kita bersama Tante Apakah sampai 2-3 jam? biasanya Enggak sih iya, Enggak cuman not for today. Iya. Ya kan? Oke, kita lihat Kak Feby udah datang belum ya? Coba. Kita janjian jam segini kan? Harusnya sih Udin. Mari kita tunggu. Tuh dia tuh. Nah, ini dia Tante Amerika. Biasanya juga coffee talk bareng ya. Asli. Tapi Makanya. kali ini eksklusif ya. Eksklusif ya. Eksklusif. By the way jauh banget. Oh iya. Jauh, Nek. Iya. Kapan-kapan deket rumahku ya? Boleh ya. Apa di rumah kakak tadi? Boleh, boleh. Anjing-anjing yang lucu. Anjing-anjingnya yang bandel-bandel. Asli, sumpah harus lihat sih. Ada berapa Kak? 3. Siapa? Anabul. Anabul, Kimchi, Kunir, Onti. Oh, chat yang udah nggak ada ya? Iya, udah nggak ada Chat. dia. Berarti tinggal 3. Tinggal But Kak 3. Feby is always an animal lover yang tak tahu dari dulu. Yes, aku suka sama binatang, kecuali buaya darat. Jangan dong. Kita juga nggak suka. Dia nggak suka ya? Jangan. Iya. So Kak Feb, so far lagi sibuk activity apa? Hari-hariku selain melihat sunset di Bali, Bahagia banget dah. olahraga. Iya. Iya, aku lagi suka banget olahraga. Jadi setiap hari itu pasti olahraga. Ajakin kita ke olahraga, kita susah banget. Gue diajakin Aku udah ngajakin dia bolak-balik, Capek tapi ya? dia nggak pernah mau. Iya. Waktu. Alasannya selalu itu waktu ya. Oh. Padahal sebetulnya kalau kita usaha pasti ada waktunya. Niatnya itu loh Kak. Iya. Kayak, oke niatnya ada tapi pergerakannya nggak ada. Ayo dong, kapan? 2024 ya? Iya. Kita mulai ya. 2024. Deal? Lu nemenin aja. Iya, benar. Ya bisa lah. Ya nanti kan kalau udah Selesai. Selesai. boleh ngomong. Kalau sudah fit, Kalau ya. sudah waktunya. Sudah waktunya. Ada fit, ada tiket. Jadi olahraga, ngopi, jalan-jalan ya Kak. Jalan-jalan, rantai, ya gitu deh. Kalau di Bali kehidupannya jangan sirik yang di Jakarta ya. Makanya as you guys can see ya, tetap awet mudanya tuh luar biasa ya kan. Terima kasih. Everything pokoknya. Ini bedak tutupin. Dempul, kita juga begitu. Makanya tetap aja. Gua aus nih, pengen ngopi. Aus yuk. Kak, kita pesen kopi dulu ya. Mau, Yuk, mau, ya. mau, Yuk, mau, let's mau. go, let's Oke, go. let's go. Let's get in and chill and coffee talk lagi sama Kak Feb. Oke. Enak banget ini. Oke. Terus gua di tengah gini kita kayak itu nggak sih kayak cerdas cermat. Tua ya, cerdas cermat. Kayak zaman SD mau pencapir. Ruang pencapir itu zaman TVRI ya. Aduh, jangan gitu. Pada zamannya ya Allah Pada itu jauh zamannya. banget, terlalu jauh ya. Nah, kita ngomongin yang sekarang aja. Iya. Kawan ya, berapa umurnya ya? Iya, kita mau itu dong cosplay jadi millennials. Alah. Kayaknya kerutan juga kelihatan banget nih. Iya, makanya aduh. Kak, ceritain ini dong hobi-hobi. Hobi yang mana nih? Yang sekarang lagi Ada banyak ya Kak hobinya. Banyak, pasti banyak. Sebagai sama-sama Gemini tahu dong, Iya, ya kan kita. mau ini, mau itu, mau itu. Iya. Kalau sekarang lagi BM apa? Kalau sekarang lagi suka olahraga itu kan. Baru belajar di Bali ini
tenis. Jadi pertama aku main Iya, tenis, terus sekarang aku lagi main paddle tenis. Nah, itu yang lagi ngetren sekarang kan? Iya. Kayaknya banyak iya. banget ya yang pada suka main Iya, paddle tennis. makanya. But I cannot see the difference. Kayaknya Itu raketnya dia. lebih kecil itu doang yang aku tahu. Pokoknya mukul bola aja. aturannya beda nggak sih? Iya. Volley juga sama sih bukan bola sih. bener-bener. Semua ya, mukul bola ya. Mukul bola. Iya. Tangkis. Bukan bola kalau bulu tangkis. Terjebak. Oh, Kak. Paddle and Paddle tenis, emang nyebutnya paddle aja atau paddle tenis sih? Paddle tenis. Oh, paddle tenis. Karena dia Tekniknya sama ya? tekniknya beda karena gitu. lapangannya itu lebih kecil. Oke. Iya. bulu tangkis. Enggak, lebih kecil lapangan lebih enggak, aku nggak tahu ya. Saya paddle. Bulu tangkis mungkin hampir sama kayak lapangan bulu tangkis dan dia raketnya beda. Tapi beratnya sama sih, tapi bentuknya Sama berat beda. raket tenis ya? Sama raket tenis. Bolanya Bolanya bola tenis. Oke. Cuma karena dia lapangannya kecil, jadi kita nggak terlalu Nggak capek. terlalu ngos-ngosan gitu ya? Ya, pernah Oh, versi mini. Versi mini. Gue tuh Dia- tenis sampai pengen pingsan gue. dia pernah dong, aku pertama pakai belajar tenis kan dia langsung gini, "Kak, belajar di mana? Aku bawa dong coachnya," gitu. Sekali doang dong. Aku dua kali, tanya, dua kali oh, Kak, ya. dua kali yang sekali, seru nih kayaknya 2 kali, yang kedua kali mau pingsan ini sampai kapalan. Jadi tau nggak sih? flashback bareng sama aku nggak kan? Waktu di salah satu tempat fitness bareng, terus Oh, iya. aku ajak kafe ini kayak, oh gila ya. Iya, aku juga pernah mana? sama dia di aduh, gue lupa tuh di mana tuh. Masih di Jakarta apa udah di Bali? Di sini di Bali, sama di di Bali. Sawah aja. Gila itu. Oh di ini, di Kobokan. Apa sih? Yang apa? lupa gue nama tempatnya apa. Sederetan jalan. Iya. Pokoknya dia konsepnya adalah Street itu lah. hit cardio. Yang lo sebelum kawin kan? Iya. A 40 days challenge gue untuk ramping waktu itu. Iya. Jadi itu ramping sih pasti latihannya udah kayak mau perang. Tapi Gila. yang kayak apa digember banget gitu. Tiga bel, kafe ini kayak no more for me, Albert. Nah. Tapi emang lebih seru tuh tenis karena games kan. Iya. Jadi kayak mungkin lebih tertantang gitu. Tertantang, tapi main cuma 2 kali. Tapi coba pedal deh. Pedal mungkin lebih nggak capek. Oh, gitu. Soalnya sering pedal kan kawawan. Oh iya. Pedal. Lu pedal? Serius? Sempat pedal? Enak kan? Langsung bisa kan? Oh gitu. Jadi kita nggak usah latihan-latihan. tapi langsung kayak bisa. serve-nya juga kayak tenis gitu. Enggak, very simple. Oh gitu. Dia serve-nya tidak complicated. Nggak apa-apa kan kita bebas di sini. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kalau tenis kan Oke. ribet ya, untuk serve aja belajarnya mesti Iya. dilempar dulu. Nah, ribet ini enggak, ini Dan aku langsung 2 aja. kali itu baru belajar serve. Iya. Heeh. Susah loh serve itu Raketnya di beda. tenis susah. Tapi ya mungkin kita bisa coba tuh pedal. Boleh ya kapan-kapan ya kita bikin podcast sambil pedal. Tapi aku nggak ada raketnya, nggak apa-apa. Ada bisa sewa kok. Pinjam aku aja. Ada. But talking about serving, serve. Oh serve. Kan begini. Iya. Otak tuh dari serve itu melayani. Bisa ya dia. Bisa ya dia. Melayani bisa banget Aduh, masuk gua yang mau masuk Pak Eko. Masuk karena otaknya lagi lemot nih. Benar. Beda jadinya karena yang aku tahu Cafe B loves to serve. Iya. Ya. Itu iya, tapi melayani. Iya. Pelayanan. Iya. Makanya orang-orang kayak kita butuh dipelayankan. Aku butuh dilayani, Kak. Tolong layani Aki. Oke. Jadi sebenarnya mungkin orang ada yang bingung ya, karena pelayanan aku kan maksudnya di gereja gitu Iya, kan. iya. Gitu. Jadi ya kita bilangnya pelayanan. Padahal Iya. sebetulnya ya kita ya biasa aja di gereja gitu kayak ya kita ada ibadah gitu. Keluar kota juga kan, Kak? Seluruh Indonesia. Iya, kadang-kadang kita diundang sih sama gereja-gereja di luar Bali untuk bisa nyanyi atau bawa firman gitu. Nyanyi juga, Iya. Makanya kalau janjian sama Kak Feb lagi mana? Surabaya. Oh, Kak Feb lagi di Medan. Sibuk Jam banget. terbangnya. Iya. Tapi she managed to maintain. Karena buat aku tuh ngeliat Cafe B itu kiblat positive thinking ya. Semua Iya. isi Instagramnya tuh positive mind. Cuman kan as a human being kan tetap susah ya Kak. Banget. Waras dengan kesendirian kita, waras melayani orang juga. Nah, Benar. Gimana tuh? Gimana? Yang pertama mau dijawab yang Instagram dulu atau Boleh. ini dulu? Aku bingung nih. Oh, kalau Instagram jujur
saya bukan orang yang selalu positive thinking karena adalah pikiran negatif itu pasti ada. Cuma memang saya jaga gitu loh karena Ditahan gitu ya. ditahan. Karena Nah, itu yang susah. iya, maksudnya kadang ada cewek-cewek atau orang-orang yang memakai Instagram mereka tidak tahan. Jadi kayaknya mereka oversharing gitu. Iya, iya. Ada privacy. Iya. privacy things secara emosi karena aku pribadi tidak mau orang yang membaca atau melihat Instagram aku tuh malah jadi Terbawa. Iya, Iya. Jadi aku jaga. toxic ya. Jadi lebih baik terbawa positifnya. Betul, walaupun mungkin beberapa kali sempat juga sih udah nggak tahan terus tiba-tiba ngoceh-ngoceh di story. Cuma mungkin kamu nggak baca kali ya. Kamu nggak baca? Iya, nggak baca. Ya mungkin dari ya sekali-sekali lah, boleh lah ya, nggak apa-apa ya. Soalnya itu agak meringankan sedikit sih, meringankan sedikit aja. Karena menurut aku tidak ada sesuatu yang positif tanpa ada yang negatif. Jadi Iya. it's okay being negatif sekali-sekali. Tagline tuh, setuju banget. Gimana? Tidak ada yang positif tanpa negatif. Cuma negatif. Bisa dibikin subtitle kan? Sesuatu Iya. bisa jadi positif karena dia ada yang negatif sih. Jadi Luar biasa. ya supaya balance juga gitu. Terlalu positif terus juga kan nggak mungkin, kita kan manusia ya. Iya. Apalagi gue. Lelah juga. Terlalu positif Makanya lelah. notifikasi tuh harus on kalau udah kafe yang positif. Wah, positif. Iya. Tapi menenangkan banget, tau nggak sih kalau kayak kita yang terlalu banyak. Iya kan? Mohon maaf, Kayaknya ini di emang negara mana jalanan ya? mandir. Kita kayak udah kayak parade apa ya dari Ini kita negara-negara ya. penerima tamu, Lewat. penerima tamu. Kan melayani. Terus Kak, Iya, terus kalau kegiatan sekarang ya karena udah dari tahun 2018 itu pindah ke Bali. Awal-awal sempet sih syuting-syuting, tapi Bolak-balik kayak ya? bolak-balik tapi cuma kayak short terms gitu ya, kayak film gitu. Udah nggak sinetron lagi. Udah nggak Tante Amerika lagi ya? Itu dari tahun berapa? Wes, buset, itu Aku tahun ngefans parah sih. tahun Makanya hari ini aku pakai topi yang nggak ada tulisan sayang, cuman ya supaya reminder aja. please dong masih ada dong tuh topi, please dong. Awalnya gimana Kak pindah ke Bali? Pindah ke Bali itu awalnya tahun 2018, ya kan? Waktu itu aku habis merit yang kedua Iya. sama suamiku. Ketua geng. Kalian gitu. Yes, our mentor. Bang Frank. Iya. Oh, Frank. Kenapa kamu Nonton ya, senyum-senyum? nonton ya. Tidak dia Ketua tahu geng. story behind that. Oh gitu. Cafe biar tahu. Tahu banget. Aduh, gak enak gue jadinya nih. Gue jadi bingung nih ngomongnya gimana. Udah kan, terus 2018 habis merit. 2018, terus awal-awal sok-sok mau bisnis gitu kan. Cuma memang sebenarnya orang banyak yang nggak tahu bahwa aku tuh sebetulnya udah pelayanan, udah ministry itu dari udah lama. Oh iya. Iya. Aku juga nggak tahu. Jadi aku sempat bikin beberapa album rohani. Ah. Terus juga sebenarnya kalau gereja pelayanan tuh dari aku kecil. Iya. Aku juga mulai udah mulai ikutan, tapi terus syuting lupa gitu kan. Terus biasa dong sibuk-sibuk syuting. Iya. Nah, waktu pindah ke Bali ini awalnya nih kita berdua mau bikin kayak usaha gitu kan. Tapi ternyata apa daya kita bukan bisnismen. Iya. Jadi jiwa dan mental kita ini bukan bisnismen situ. gitu. Nggak di situ karena begitu dijalani ternyata bisnis itu ribet banget. Bukan cuma ngurusin kayak kita kan punya restoran ya. Kita harus urusin karyawan, banyak juga karyawan yang kita nggak tahu lah handle-nya bagaimana. Mungkin karena kurang pengalaman gitu, kurang Tapi pengalaman. mau mencoba. Mencoba sampai akhirnya bisnisnya tutup. Sempat rugi banyak waktu itu, sempat rugi banyak. Aku sempat kesana. Iya. Gue takut kalau dengan kerugian. Kenapa? Oh iya. Ini soalnya dia kan pembisnis. Aduh, pokoknya hoki kuat ya. Cuan. Iya. Jadi tapi justru waktu kita buka si cafe itu ada orang-orang yang ngumpul setiap hari Minggu. Oh, it's like a hint gitu ya. Iya, ngumpul setiap hari Minggu dan kita bikin kayak semacam Jadi komunitas kebiasaan gitu jadinya. kan. Komunitas itu yang ada sampai sekarang. Oh iya. Wow, like the same people in the same The same people, same group. Yang Ternyata awal sekarang mulanya dari situ sekarang jadi gereja. Gitu. Jadi kalau aku bisa bilang bahwa apa yang kita jalani sekarang ini bukan dari keberhasilan kita. Iya. Justru dari kegagalan kita. Jadi sometimes kita ini suka sombong ya. Kita pikir kita bisa karena kita punya
kita punya kemampuan, kita punya modal, kita punya uang, kita bikin sesuatu, ternyata Tuhan bilang enggak. Kalau kamu kayak gitu, kamu jadi sombong nanti. Justru waktu kita mulai sesuatu dari kegagalan kita nggak punya apa-apa, tapi kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tuh kasih perkembangan sesuatu yang luar biasa di luar daripada pikiran kita. Itu sih yang aku rasain. Gitu yang kita nggak sangka-sangka, sesuatu yang kita anggap remeh padahal awalnya tuh kita anggap cuma kayak seru-seruan, tapi ternyata loh kok ya itulah jadi sesuatu jadi apa besar sampai sekarang. Betul. Gitu. Padahal sebenarnya awalnya nggak kepikiran bikin perkumpulan gereja gitu Kak? Nggak sama sekali, karena sebenarnya kan kita berdua ada background pelayanan memang kan, cuma kan karena kita ada mengalami banyak hal, kita bercerai terus kita married lagi kan. Nah, tahu dong kan kalau di agama Kristen kan memang perceraian itu kan memang tidak boleh gitu. Tapi kita langgar itu dan memang kita akui bahwa kita memang melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan gitu kan. Tapi sekali lagi siapa sih yang nggak melanggar firman Tuhan? Ya nggak kan kita semua. Namanya manusia kan. Namanya manusia gitu. Kita Let's go. Iya, namanya manusia. Iya. Pasti ada dosanya. Melanggar firman Tuhan. Iya, kita melakukan. Saya rasa karena kita pernah mengalami itu, kita dihakimi gitu kan. Terus ya which is dulu sih nggak terima sih. Tapi sekarang setelah aku pikir-pikir, iya juga ya. Wajar sih kalau kita tuh dihakimi tuh wajar, karena memang apa yang kita lakukan memang bukan hal yang baik gitu kan. Sekarang baru bisa terima gitu kan. Wah, itu proses juga ya Kak? Proses. Tapi disitulah Tuhan menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kita pikirkan itu bukan apa yang Dia pikirkan gitu. Apa yang ya? Selalu begitu ya. Yeah. You think you don't think. Itu. Tintong. Iya. Iya. Dia bisa bikin apa aja. Maksudnya dulu kita pikir kita udahlah ya, nggak bisa lagi nih pelayanan gitu. Ternyata balik lagi. It's like connecting the dots gitu ya. Kakak jadi kayak main games Mario Bros. Masuk tuh ke lubang kaktus, keluar lagi, start the game, gitu lagi. Ada terus rintangan. ternyata baru ketahuannya sekarang. Kalau this is actually your path. Iya. Betul. Ya kan? Jadi kayak mau kesana juga tetap aja balik lagi. Bener. Makanya berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan kegagalan kita justru merangkul nih orang-orang yang pernah mengalami kegagalan. Nah, di komunitas kita itu isinya orang-orang yang pernah bercerai, mungkin ditolak sama gereja, mungkin tidak diterima di tempat yang lain. Di tempat kita ini ada yang bekas narkoba, yang ya pokoknya orang-orang yang istilahnya Bermasalah. ya mungkin bermasalah, tapi sebenarnya kan semua orang bermasalah. Cuma pinter nutupin aja. Iya benar-benar. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kita punya masalah apa. Makanya nama komunitas kita itu Bali Adulam City Church. Nah, Adulam sendiri itu, Adulam itu adalah sebuah gua. Namanya Adulam karena itu sebuah gua. Jadi gua itu adalah, kalau baca di Bible, itu gua tempat persembunyian Raja Daud. Jadi waktu Raja Daud itu dikejar-kejar, dia kumpet di gua itu. Nah, di gua itu tiba-tiba dalam masalahnya dia, Tuhan mengirim orang-orang yang punya masalah yang sama seperti dia. Dikumpulin di situ. Nah, kenapa dibilang adulam? Karena salah satu cara kita untuk bisa sembuh daripada trauma kita adalah kita membantu orang lain. Itu I agree. Yes. It's like a distraction of ourselves. Kalau kita kayak lagi galau ya kita harus kemudian do something yang make other people happy. Ya nggak Yes. sih? Iya benar. Padahal kita pun bermasalah banget gitu. Kamu nggak tahu kan masalah aku apa? Aku tahu. Mau dibacain di sini? Enggak ya? Nggak boleh. Oke. Nanti aja kalau udah di. Justru aku menemukan ya dalam lukanya kita nih, kita punya luka, kita punya yes. Aku menemukan dari lukanya kita, dari apa yang kita alami itu, apalagi sesuatu yang buruk ya, itu malah justru menjadi senjatanya kita untuk bisa membantu orang lain yang mengalami hal yang sama. Apalagi waktu kita bisa overcome our pain, kita bisa ngajarin orang lain yang punya pengalaman yang sama. Jadi kayak sharing ya. Iya. What you can do to Yes. overcome. Yes, gitu.
kayak kita kan sharing. Makanya kita Kafe mau cerita. apa-apa langsung kayak mama Feb, mama Aku butuh penenang. Obat. Kalau ini bukan obat. Aduh. Ya kan perempuan yang tamu kita cantik ini luar biasa. Aku bisa melihat bahwa kalian berdua itu perempuan yang kuat, lebih kuat dari apa yang kalian pikirkan malah. Betul. Kadang-kadang diri kita sendiri tuh nggak yakin sama kita kuat nggak ya, tapi ternyata kuat. emang harus ke jomprak dulu gitu kan. Baru ketahuan kita kuat apa. Kayaknya gue kayak gitu deh. Sambil aku menemukan. Aku juga deh. Kok seger banget sih lo? Ya kan? Orange. Tadi ya. Itu enak banget. Ini aku punya dari yang sedih dari aku ya. Everybody has a different character. Ya kan? Nila aja beda-beda nih. Different karakter. Cuman yang kayak gimana sih? How do you can overcome atau ngomong dengan seseorang ya karakter berbeda, dia denial nih misalnya. Tapi sebenarnya Butuh he or pertolongan, she needs help. Oke. Gitu. Kayak how do you can maintain in one lane tuh bisa ngomong sama orangnya untuk mengajak, mengayom itu gimana tuh? Pasti kan harus sabar-sabar. Iya sih. Cuma ada perbedaan antara aku kan pelayanan, tapi aku bukan konselor. Jadi memang ada di dalam pelayanan itu ada divisi konseling. Jadi memang ada beberapa orang yang punya masalah tertentu, kita arahkan ke sana karena memang aku sendiri tidak belajar. Oke. Jadi takutnya salah ya. Iya. Cuma memang yang garis besar yang kita lakukan itu adalah dalam pelayanan bukan memperbaiki masalah orang tersebut, tapi bagaimana membuat orang itu mengenal Tuhan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau aku pribadi dari pengalamanku, aku merasa masalah terbesarku kenapa aku banyak kebentur sana sini ya, terus juga sempat mengalami atau melakukan hal-hal yang membawa aku kepada sesuatu yang chaos gitu dalam kehidupan gitu ya, itu karena aku jujur waktu itu aku tidak mengenal Tuhan. Oke. Jadi memang yang kita lakukan itu membuat orang mengenal kembali Tuhan. Karena kan sekarang banyak banget orang yang nggak percaya Tuhan, terus kayak orang yang memutuskan untuk Tuhan itu nggak ada, ya kan? Atau gue tahu Tuhan itu ada, tapi Tuhan mana dalam masalah gue, Tuhan mana? Nah, pengertian yang salah itu memang harus dikembalikan lagi kepada pengertian yang benar, hubungan yang baik antara Tuhan dan manusia gitu. Karena aku percaya setiap manusia itu butuh Tuhan. Cuma terkadang karena pemahamannya salah, itu membuat orang menjadi sakit hati sama Tuhan. Iya. Gitu. Dan itu banyak juga terjadi ya. sama orang anak Kayak muda. ya kemetitan dan istilahnya. Iya. Karena mungkin dari kecil orang tuanya selalu kamu ke gereja ya, kalau kamu ke gereja ntar kamu dosa loh. Iya. Atau Dari pemahamannya diancam-ancam, ya kan? Jadi bukannya kita datang untuk mencari, Bukan dari diri sendiri. Yes. tapi jadi kayak because of Iya. Yes. Banyak kan gitu ya. Karena gue aja dulu waktu dia masih SMA sih kayak aduh minggu kan libur ya gitu. Terus gerejanya tuh jam 8 pagi gitu. Ada gitunya loh Kak kayak aduh harus Iya. banget nih libur. Tapi ya. emang Makanya iya tidur sih gitu. versi mengenal Tuhan atau persembayangan dari gua, orang tua gua pun juga kayak ayo harus sembahyang. Pertanyaan kita adalah why, Iya. how, what's it for? Itu nggak dijabarkan kok. Yes. Cuman memaksa aja ya. Nah kayak itu kewajiban rohani lo gitu. Ya kenapa gitu kan? Iya. Betul banget. Jadi Tuhan di-image-kan jadi tukang hukum. Iya. Dikit-dikit nggak boleh. Iya. Ya. Dosa. Dikit-dikit masuk neraka. Iya. Dulu gitu banget. Iya kan gitu. Masuk neraka lu. Iya. Jadi membuat orang jadi males, ya udahlah gitu. Kok hidupnya padahal sebenarnya ikut Tuhan itu enak. Ya bukan sesuatu yang harus terbebani ya. Karena dia sosok yang paling penyayang. Iya. Makasih. Contoh ya, Kaimano, Hagia. Waktu Hagia numpahin botol minum, apa yang nggak mau lakukan? Mau marahin kan tetap sayang kan sama Hagia. Mau gimana pun. Iya. Kai juga gitu kan, waktu Kai mungkin lakukan sesuatu
yang kamu nggak mau, kamu nggak suka, tapi dia langgar, pasti kamu ingetin kan, kasih peringatan. Harus kan, tapi dalam hati saya nggak. Iya, ngerasa bersalah habis itu. ujung-ujungnya ngerasa bersalah. Ya, because you love your kids ya kan, Iya, karena iya, sayang sama anak ya begitu Tuhan. Jadi jangan diibaratkan Tuhan tuh kayak tukang hukum. Pokoknya kalau ada bencana alam dikit-dikit nih pasti Tuhan marah nih. Nggak gitu. Iya. Iya, setiap kali ada kalau Tuhan itu tukang hukum ya. Nanti lu sih hari ini nggak ke gereja, makanya ketabrak motor misalkan gitu kan. Udah banyak banget yang ketabrak duluan. Karena dosa kita udah nggak kehitung. Nggak kayak itu, makanya kalau tampar aku kayak pakai cadar. Lu dari tadi juga aduh tampar nih. Aduh nggak begitu juga sih harusnya. Tapi kita jadi tahu, maksudnya gini loh. As we can see nowadays social media ya, kalau tadi kita flash ke social media, aku tuh ngeliat like nowadays kebanyakan like even us, even the generations now gitu, really kayak vokal banget, berani untuk Dikit-dikit curhat. kayak ekspresinya tuh kurang ekspresif, like mental issue health gitu. But aku pengen tahu ada nggak sih like these kinds of people, any generation sebenarnya, come up to you just kayak randomly curhat. Kak, I need your help, like karena dia tahu sosoknya Kak Feby gitu kan. Kayak awalnya mungkin kayak pengen curhat nih, lagi Ya, kayak masalah nih, lo, gitu. Kayak kita gitu ya kan. Banyak apa? Kita ngomong Gen Z ini umur berapa sih ya? Umur belasan ya? Gen Z or ya kita anak muda. Anak muda ya? Oke. Kita masih muda kan? Aku lagi mikir Gen Z tuh kayak 20 ada nggak sih? 20 ya? 20. Bisa. Kalau belasan tuh apa? Milenial sih? Apa sih? Milenial itu sebelum Gen Z. Oh, Milenial tuh kita. Jadi Gen Z tuh yang oke, Di bawah Gen Z. 20-an sampai 2. Oke. Kayak Henry Su. Jadi memang kalau kita bicara generasi, itu kita bicara mengenai cara komunikasi. Jadi ini sebenarnya panjang sih urusannya. Maksudnya penjelasannya panjang karena kenapa Gen Z itu harusnya nggak datang ke aku? Karena aku terlalu jauh umurnya. Oke. Jadi harusnya Gen Z itu harus datang pada orang yang paling nggak umurnya nggak terlalu jauh. Iya. Dari zamannya juga nggak terlalu jauh gitu. Iya, jadi bisa masuk. Kita kan kalau mau mengenalkan sesuatu kepada sebuah generasi kan paling nggak gapnya jangan terlalu jauh. Iya. Jadi kalau apakah ada Gen Z datang ke aku untuk curhat? Jawabannya jarang sekali. Oke. Karena kenapa? Mereka ke aku tuh biasanya lebih cenderung hormat. Jadi sungkan ya. Sungkan. Mau cerita. Kalau kita kan Iya. kalau aku Kak. Iya. oh iya Mau cerita. Nah, karena umurnya kan kita nggak terlalu jauh. Iya, benar. Ya kan? Jadi memang di komunitas kita, di gereja kita juga sekarang memang udah ada levelnya gitu. Jadi makanya kita penting banget dalam sebuah komunitas kita create leaders. Jadi mungkin kita yang di atas nih yang umurnya udah 40-an ke atas, kita menjadi leaders bagi yang umur 30-an. Yang 30-an jadi leaders ke umur 20-an. 20-an ke yang belasan. Jadi seenggaknya 10 tahun lah ya. Iya. Kayak mentoring ya. Kayak mentoring. Jadi karena memang cara berkomunikasinya anak Gen Z sekarang ini memang berbeda. Karena influence-nya juga berbeda, Iya. ya kan? Eranya juga beda, digital banget kan sekarang. Era kita kan enggak Iya. sama sekali, enggak yang gitu. Yang kalau dulu tuh kita kan mental health ya suck it up gitu. Kalau sekarang kan gitu. Tapi yang aku lihat ya, nggak tahu nih berdasarkan pengamatan pribadi aku sih, aku bukan ahli psikologi Iya. ya. Aku punya ponakan yang Gen Z. Aku juga tahu teman-temannya yang Gen Z. Mereka tuh very talk, sangat terbuka. Oke. Beda Iya, banget makanya sama terlalu kita open. dulu. Heeh. Mereka open sampai aku kadang-kadang shock dan aku nggak tahu mau komen apa gitu ya. Mungkin kan umurnya juga udah kejauhan. Iya. Dulu kita kan sama orang tua kan pemalu banget. Kan? Iya, nggak berani ngomong. Tapi Bahkan sepertinya nggak berani sepertinya generasi sekarang nih kita ngomongnya kan generasi strawberry. Oh, Kayak gitu ya? bentuknya manis, bentuknya lucu, merah, tapi gampang bonyok. curhat. Iya. Benar. Kan dibilang kan generasi Benar, strawberry. benar. Manis ya, tapi begitu jatuh dikit ya bonyok, gampang busuk gitu. Iya. Jadi generasi sekarang itu memang Kayak manis. rapuh ya. Rapuh. Heeh. Sebenarnya generasi yang sekarang ini mereka butuh intimacy. Jadi mungkin nggak tahu ya, mereka tuh lebih kayaknya mereka tuh daripada kita nasehatin, which is mereka lebih pintar dari kita. Iya. Tapi iya sih. Iya, mereka cuma butuh dimengerti dan dipeluk. Iya.
Dia perlu disayang gitu kayak oke, I understand you, aku ngerti kamu gimana. Jadi kadang-kadang kalau ada Gen Z yang Gen Z datang ke aku gitu ya curhat, biasanya aku cuma dengerin aja. Ya cuma membiasakan bahwa oh ya karena aku nggak ngerti juga mereka ngomong apa karena udah tahu Ada ya different levelnya gitu. ya dengan istilah-istilah Iya, ya aku juga nggak mau sok relevan, aneh kan, Iya sih. sok masuk ke mereka, aku sendiri juga nggak paham gitu. Makanya mereka ini memang harus diarahkan kepada sebuah komunitas yang sesuai dengan usia. umur, dengan usia dan pengenalan akan Tuhannya juga pasti kan berbeda. Iya. Biasa itu prosesnya pelayanan Kak Feby juga ini ya panjang ya. Panjang. Sampai sekarang gitu. Udah berapa lama sih? Berapa tahun pelayanan Kak? In total? Sebenarnya kalau komunitas itu kan baru-baru aja sih. Kita kayak baru grow tuh 3 tahun belakangan sebenarnya. Tapi kalau aku pribadi, memang pelayanan udah dari dulu. Cuma nyanyi gitu ya. ya, cuma belajar hidup dalam komunitas itu memang intensitasnya tuh kayak 3 tahun belakangan, apalagi pas pandemi kemarin ya. Oke. Very, emang masih kecil, masih pendek tapi kayak intensitasnya Makin tinggi ya. gitu, tinggi. Gitu. Dan kita 2024 sih udah juga menyiapkan beberapa program, salah satunya adalah untuk ya Gen Z ini juga, supaya Gen Z ini nggak kemana-mana gitu loh. Makanya makin sibuk ya kan. Nah ini nih, waktunya gimana nih? Ya, saya dikit kafe. Ngaturnya tuh. Enggak juga sih. Iya, dari itu Surabaya ke Jakarta, terus Medan mana, terus Sebetulnya saya pramugari. taunya gitu, maskapai. Kayak misalnya kalau kalian pengen dapat positivity thoughts, quotes, ya kan kayak daily mood to start in the morning or even night before you go to bed, follow deh. Asli. Apa Instagramnya Kak Feb? Feby Febiola underscore. Jadi Febiola underscore tanpa tata Amerika. Ya. Tanpa. Kadang juga aku tuh kadang kayak gini loh, ngeliat Instagramku kayak Instagramku kayak gini banget. Udah deh yang cari gue kayak postingnya lucu-lucu aja deh. Kadang terlalu serius juga nggak mau. Tapi itu banyak membantu orang-orang loh dengan post-post Kak Feby. Di saat kita lagi kayak filled with anger, terus baca langsung kayak gitu kan. Ya, tapi ada juga sih yang ya gitu sih, ada juga yang komplain kayak bilang Iyalah ya, pasti oh nggak tetap aja apa-apa ya. ya lo ngomong doang gitu, ada juga sih yang ngomong kayak gitu. Jadi ya udah, tapi for me ya personally Instagram itu for fun. Kalau Iya, untuk iya, pelayanan benar. I prefer Langsung aja ya. one on one ketemu, karena aku pribadi sendiri tidak terlalu suka apa ya kayak pelayanan dalam sosial media gitu. Iya. Nggak terlalu suka. Lebih This baik, is my- lebih enak langsung ya. Iya, Kayak kita gini iya. ya ngobrol gitu ya. Ya pilihan kok ya ngobrol Iya, ketemu langsung. atau Intimacy. intimacy ya. Kalau kayak cuma di Instagram gini aku Kita nggak bertatapan Kan jatuhnya muka jadi gitu kayak kan. one way feedback kan. iya. iya. Maka banyak banget yang ngajakin bikin konten yang rohani, aku nggak mau. Iya. Kalau mau Sisi idealisnya. iya. Kak Feby. Ya kita kalau di sosial media kita seru-seruan aja. Udah serius hidupnya. Kalau Instagramnya hanya seru-seru aja. Wow. Benar-benar. Kak, tapi aku penasaran deh. Kak Feby sekarang yang full pelayanan kan awalnya dari entertain kan. Ya. Nah itu tuh gimana tuh? Pasti kan banyak yang pikir dulu dari pemain sinetron, sukses segala macam, terus sekarang terjun ke pelayanan. Ya. Itu gimana Kontras tuh? ya? Kontras gitu. Banyak pasti yang kayak Misalnya dari antagonis ke protagonis. nah, ya kayak gitulah gitu. Wah sekarang full pelayanan gitu. Ya kalau ada yang komen-komen gitu ya negatif, jawabanku cuma satu, I don't care. Emang harus kayak gitu Saya nggak sih. peduli. Berbareng nggak boleh dimasukin ke hati, ya kan? Gua harus banyak belajar ya. I don't care. Iya. Karena Mau- jangan overthinking. Tapi banyak banget kan Kak? Banyak banget tuh yang kayak Banyak, tapi once you don't care mereka jadi diam juga sih. ya udah cuekin aja gitu ya kan. Iya, iya. Kalau kita balik bacot, terus mereka jadi makin jadi. Betul. Terus kitanya juga kepancing. Emosi, Kalau semakin iya. kita ladenin gitu kan kita pasti langsung kepancing. Emang kuncinya adalah I don't Iya, care. I don't care. Care. You Mang- don't feed me. Bomat, bodo amat. Iya, You don't pay my bills. I don't care. betul. Iya. Makanya kenapa aku jaga Instagramku tetap fun, karena kalau menurut aku personally pelayanan yang paling efektif itu adalah berbagi hidup.
Iya, iya. Jadi Sharing. kenapa kita harus, aku lebih suka ketemu langsung, kita hidup dalam komunitas yang sama, kita melakukan sesuatu yang bareng, activity bareng, terlihat karakternya. Iya, iya, Kalau di sosial media lu bisa poles, Iya, benar. ya nggak? Pencitraan bisa kan? Di belakangnya nggak tahu gimana gitu. Seperti Cuman apa? lihat di layar Iya. aja. Kalau dia hidup bersama dengan kita, berkomunitas sama dengan kita, dia akan lihat bagaimana cara kita handling problem, bagaimana Aslinya, ya. cara kita hidup bersosialisasi, itu kan ketahuan. Iya, iya. Kalau enggak, Langsung kebaca. kalau cuma di sosmed doang, cuma kagum-kagum di sosmed, begitu ketemu, jadi kok begini orangnya gitu. Iya, iya. Dunia tipu-tipu Dunia ya tipu-tipu. kan, sosial media. Iya makanya. Iya, Dan itu mengerikan loh sosmed itu. Maksudnya It is. menjadikan kalau kita terjebak pada image yang terlalu positif gitu, nanti kita jadi fake tuh nggak sih? Iya, iya, iya. Nah, jadi terbeban harus Iya, iya, iya. harus kayak Itu yang paling saya iya takutkan. iya. Baik. Itu kan Banyak. iya benar. Banyak. Mendingan kita seru-seruan aja, jadi diri sendiri aja gitu kan. Kalau kita udah mulai fake, udah mulai kayak terbeban untuk bisa terbeban untuk menjadi sempurna di mata orang. Aduh itu nggak enak banget sih. Capek nggak sih? Capek sih. Karena kan Capek berarti banget. trying too hard untuk sesuatu yang Trying baik to gitu loh. konten untuk convincing people Iya, jadinya. Iya. Biar aja orang belajar dari kita karena mereka melihat kita Iya. sehari-hari dengan segala kelemahan kita. Susah sih. Awalnya aku membiasakan untuk seperti itu tuh nggak gampang, apalagi backgroundnya dunia artis kan. Iya, iya, iya. Dimana dulu, apalagi kan zaman aku berkarir dulu, gila image is everything. Oh iya iya iya. Sekarang sih mungkin orang udah nggak terlalu ya. Sekarang malah orang berlomba-lomba menunjukkan. Padahal dulu nggak ada sosial media ya. Iya, tapi kalau sekarang itu yang aku lihat trennya itu kebanyakan orang malah kayak nunjukin Berlomba-lomba. keburukannya, bahkan dia tunjukin supaya viral. Iya iya iya. They wanna show off who they are. Padahal belum tentu what they show itu mereka ada. Iya, bahkan ada beberapa yang pakai jalur kontroversi. Iya iya iya. Supaya nyari Iya kan, sensasi supaya ya. cari sensasi. Supaya Banyak banget sih itu. di apa jadiin spotlight dilihat orang. Malah nyari, bikin. Malah Cari-cari bikin. nih apa nih ya yang bisa kelihatan banget gitu. Iya. Kalau dulu kita kayak berkarir, ingat aku waktu aku umur 20-an gitu malah nggak seperti itu. Kita harus menunjukkan Karya, karya sama image positif. Capek juga sih. Oh gitu ya? Capek lah. Capeknya ada hasil dong. Ada hasil. Kayaknya jadi seperti ini. Hasilnya mau gila. Aduh, Tapi kan Hasilnya burn out. overheat. overheat. Cuma maksud aku, it's not easy loh to maintain your name sampai Yeah. artis senior sampai sekarang and still well known kan. Iya. You should be proud of yourself. Aku aja Iya. pasti ngefans banget sama kamu. Kasih. Tentang Amerika. Iya, maksudnya dengan perjalanan Kak Feb dari awal dulu sampai sekarang tuh wah. Oke, thank you so much Kak Feb. Nah, sebelum berakhir ada Oh, pesan nggak? aku ada pesan buat semua yang ada di sini, jangan lupa untuk follow, subscribe, dan nonton The Thoughts. Awas kalau enggak. Oke. Garis bawahin. Oke, itu udah klasik kita. Thank you so much Kak Febi waktunya. Sama-sama. Banyak banget pelajaran hidup tadi ya. So many Quotes-quotes, insights. menarik Terima kasih, tadi. iya, iya. Banyak inspirasi yang mengubah pola pikir kita, ternyata apa yang kita pikirkan nggak seperti itu. Iya. Gitu kan. Terutama Thank you makna banget. pelayanan nih. Iya. So maybe you have pesan untuk nowadays generation soal where you- Menghadapi kehidupan. Menghadapi kehidupan. Pesannya apa ya? Kuat-kuatin. Pesannya don't make it too complicated ya. Ya, karena nanti kalau udah dilalui juga kita bisa ketawa gitu. Iya. Iya, banyak kita sih. salah. Iya. Tuh. Thank you so much Kak Febi for Iya. having us juga di sini bersama kami. Sama-sama. Yes. Dan kapok. Kita ketemu lagi minggu depan untuk mini vlog The Thoughts setiap hari Sabtu. Jam 7 malam waktu Wita Bali. Ya, jam 6 WIB. Ya, jangan lupa subscribe. Yang di Papua comment, jam berapa like. dong? Jadi mana? Papua jam berapa sih? Coba, Jam 8. coba hitung-hitung. Jam 8. Lihat HP. Pokoknya jam 7 Wita ya. Oke. And any comments that would you like to
untuk komen silahkan Yes. yes. ideas or request boleh banget. Ya kan? Thank you semuanya. Have a nice day. Bye.